Yang namanya demokrasi itu seperti air mengalir dan lama-lama menjadi air bah. Yang saya takutkan ini menjadi bola salju. Nah, saya ingat dalam catatan saya, kejatuhan Pak Harto itu juga mirip-mirip dengan yang terjadi sekarang. Ya. Pada saat itu demo, aksi baik mahasiswa maupun kalangan perguruan tinggi dan juga media massa serta buruh semua bahu-membahu bagaimana meminta Soeharto ini supaya turun. Nah, karena terjadi aksi massa yang begitu masif di mana-mana, maka terbitlah kemudian surat kesepakatan bersama. Menurut saya berharap kepada pemimpin-pemimpin ini, terutama adalah kepolisian, jagalah netralitas. Karena seperti yang saya sudah banyak lihat itu, kasihan itu, ya, nggak ada satu negara itu yang rela menindas warganya sendiri. Apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Menggetarkan pesan tegas Jenderal Gatot Nurmantio usai tokoh kami ditangkap polisi. Lanjutkan perjuangan saudaraku. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, akhirnya muncul di publik. Ia langsung merespon penangkapan 8 anggotanya. Sebagai bekas prajurit, mantan Panglima TNI itu membakar semangat para aktivis kami untuk tidak kendor. Ia menyebut penangkapan aktivis kami itu tidak perlu diributkan dan tidak perlu dikasihani. Kami sudah menghitung resiko terburuk sekalipun. Mereka semua pejuang untuk membela rakyat, ujar Jenderal Gatot. Jenderal Gatot menambahkan, timnya sudah siap lahir batin, maka tidak perlu diributkan apalagi dikasihani. Justru ada berkah dan kami mengucapkan syukur alhamdulillah, tulis Jenderal Gatot. Gatot menegaskan, para aktivis kami yang ditangkap Bareskrim semuanya adalah benar-benar pejuang, bukan karbitan. Teman-teman, jangan ributkan teman kita yang lagi ditahan di Bareskrim. Mereka semua pejuang, bukan karbitan. Kami adalah kumpulan orang-orang yang berjuang untuk rakyat, bangsa dan negara, serta keyakinan akan kebenaran perjuangan yang hakiki. Lanjutnya, Jenderal Gatot juga meyakini aktivis kami yang ditangkap sudah siap akan memiliki mental yang kuat. Kalau ragu dengan pernyataan kami, silahkan jenguk dan lihat, pasti disambut dengan senyum ceria. Jadi, itulah insan kami. Semakin ditekan, semakin bangkit. Lanjutkan perjuangan saudaraku, katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, setidaknya aktivis kami yang ditangkap Bareskrim terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pada demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka diantaranya ialah Sekretaris Komite Eksekutif kami, Syahganda Nainggolan, dan 2 deklarator kami, M. Jumhur Hidayat dan Anton Permana. Sementara itu, tim kuasa hukum sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, menyebutkan kliennya dijerat pasal hoax. Mereka pun mempertanyakan dasar polisi menjerat kliennya dengan pasal hoax tersebut. Saya bilang sampai sekarang belum mendapatkan. Kalau saya tanyakan kebohongan yang gimana, pasal yang digunakan pasal kebohongan. Pasal 14 ayat 1, 2, dan 15 ayat 1. Itu kan pasal penyebaran kebohongan yang menyatakan intoleransi. Itu ke saya. Yang mana yang bohong? Itu saya tanya saya. Satu saja, kata koordinator tim advokasi kami, Abdullah Al-Katiri di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Saya bilang sampai sekarang belum mendapatkan. Kalau saya tanyakan kebohongan yang gimana, pasal yang digunakan pasal kebohongan. Pasal 14 ayat 1, 2, dan 15 ayat 1. Itu kan pasal penyebaran kebohongan yang menyatakan intoleransi. Itu ke saya. Yang mana yang bohong? Itu saya tanya saya. Satu saja, kata koordinator tim advokasi kami, Abdullah Al-Katiri di Mabes Polri,
Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Abdullah menilai bukti percakapan melalui pesan singkat serta postingan-postingan media sosial yang dikumpulkan Polri tak menunjukkan adanya unsur pidana seperti yang disangkakan pada anggota dan petinggi kami. Kemudian kami ini bilang, kalau orang dikatakan bohong, tapi ada pembandingnya. Ini loh benar, ini yang bohong. Gitu loh. Saya tanya kebohongannya apa, tidak dijawab, ungkapnya. Menurut Abdullah, percakapan dalam aplikasi media sosial kliennya juga tak ada yang memenuhi kategori perbuatan melawan hukum. Aplikasi media sosial yang disebutkan Abdullah diantaranya WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Chat WA-nya itu menurut kami mendampingi. Tak ada satupun yang bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. Ada Facebook, kemudian ada Instagram, dan sebagainya. Semuanya itulah katanya. Abdullah juga menyebut polisi menyita barang bukti yang tak terkait dengan pasal sangkaan seperti pisau kecil. Aneh-aneh aja, pakai juga pisau kecil. Ya, aneh saja datang, kemudian ditangkap, kemudian barang-barang disita dan sebagainya. Yang mana kami juga tanyakan kepada mereka, bahkan ada barang yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa yang didakwakan. Disangkakan itu disita. Jadi contohnya seperti pisau kecil dan sebagainya. Di dalam rumah pasti tentu ada pisau, tutur dia. Ya, aneh saja datang, kemudian ditangkap, kemudian barang-barang disita dan sebagainya. Yang mana kami juga tanyakan kepada mereka, bahkan ada barang yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa yang didakwakan. Disangkakan itu disita. Jadi contohnya seperti pisau kecil dan sebagainya. Di dalam rumah pasti tentu ada pisau, tutur dia. Diberitakan sebelumnya, polisi mengamankan 8 orang pimpinan dan anggota koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kami, Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani, mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada mereka. Kita berikan pendampingan hukum atau kita melakukan gugatan perlawanan, kata Yani di Barreskrim Polri pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Yani menuturkan petinggi dan anggota kami ditangkap dengan kasus yang berbeda. Dikatakan Yani, untuk kasus kami Medan terkait aksi, sementara untuk di Jakarta terkait ciutan di media sosial. Penangkapan ini kan kasus yang berbeda-beda, bukan yang kasus yang berhubungan. Kasus di Medan itu aksi, beda dengan Syahganda soal Twitter. Kasus Jamhur kita nggak tahu sama sekali. Kalau Pak Jamhur, statusnya apa juga kita nggak tahu. Beda dengan Pak Syahganda, yang wajib yang harus didampingi, tuturnya. Diketahui, polisi telah menangkap 8 orang anggota dan petinggi kami terkait demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir ricuh di beberapa daerah. Penangkapan itu dilakukan dalam kurun waktu 9 sampai 13 Oktober 2020. Yang ditangkap adalah di kami Medan, Juliana, Devi, Kairani Amri, dan Wahyu Resari Putri. Sedangkan yang ada di Jakarta yaitu Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur, dan Kingkin, ungkap Karopanmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020.